Kami telah mencoba lari dari hadapan-Mu Bapa, tapi kasih-Mu selalu menangkap kami lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Entah ada begitu banyak sekali kejadian-kejadian, ujian, cobaan, tantangan yang mencoba meruntuhkan iman kami, tapi lagi-lagi kasih-Mu menangkap kami lagi. Kemanakah kami akan pergi dari hadapan-Mu Bapa? Kemanakah kami akan melarikan diri dari kasih-Mu yang begitu sempurna? Bahkan di semua kolong langit dan bumi ini, kasih-Mu tetap menemukan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan pada siang hari ini, tanggal 16 Januari 2022 Tuhan, Kau tetap menemukan kami. Dimanapun kami berada, apapun dalam keadaan kondisi kami, permasalahan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Kau tetap mau menemui kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampunkanlah semua dosa-dosa kami yang begitu banyak. Pelanggaran-pelanggaran yang mendukakan hati-Mu. Dan betapa kami sangat sering Tuhan membuat hati-Mu bersedih. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami Tuhan. Terutama anak-Mu ini ya Bapa. Suci kuduskanlah kami semua Tuhan. Supaya kami layak untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, tuntun, pimpin dan ajar. Beri telinga seorang murid. Hati seorang hamba duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Tempat ini Tuhan, meski baru Tuhan, kami tahu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Intermark ini Tuhan, Engkau tetapkan menjadi kaki dian-Mu ya Bapa. Dan Engkau biarkan Tuhan, sinar kemuliaan-Mu memancar dari tempat ini ke seluruh penjuru daerah ini Tuhan. Membuat nama-Mu tidak bisa terkekang, membuat kasih-Mu tidak bisa tertahan Tuhan. Dan membuat semua kemuliaan-Mu bersinar tanpa ada yang bisa menahannya. Bahwa Engkaulah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Bapa kami yang sangat baik. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau rindu untuk mendengarkan kedalaman hati-Mu Bapa. Tuhan, diamkan semua suara-suara yang mau mengganggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah. Kami mau mendengar degup jantung hati-Mu Bapa. Dan kami mau menangkap dan meresponinya dalam kehidupan kami hari demi hari. Roh Kudus, bekerjalah. Karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Lambaikan tangan kita pada kanan dan kiri, katakan Allah begitu baik kepada kita. Silakan duduk saudaraku. Hai guys. Hai guys. Senang sekali bertemu sama kalian. Ini baru WL? Oh, berarti mungkin aku yang baru ketemu. Wah, luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, senang sekali bisa bertemu dengan saudara di sini. Nama saya Ronald Butar-Butar dan saya secara pribadi mohon maaf tadi telat karena gereja kami lagi ulang tahun yang ke-18. Gembala kami, Ketua BPD Jakarta, mengucapkan salam untuk gereja di sini. Dan saya tadi kabur karena beliau waktu masih perjamuan kudus, selesai saya langsung kabur, saya langsung cabut ke sini. Dan rupanya supir Grab saya agak molor dan malah membatalkan pesanan saya. Tapi luar biasa, saya minta tolong tadi ke Chris, tolong Chris saya titip lagu gini. Iya Kak, kita coba dan puji Tuhan bagus. Nah saudaraku, pada siang hari ini saya mengucapkan syukur yang secara spesifik dan juga secara sharing ya. Karena terakhir saya ke sini, kapan Chris? Ada hampir 2 tahun? Natal 2019. Natal 2019. Saya WL, Raditya pembawa firmannya. Dan time goes by, Raditya dipanggil Tuhan. Dan tadi katanya Pastor Robert dikatakan rambutmu udah panjang aja. Aduh Pastor, ini baru saya potong setelah 1,5 tahun. Kemarin segini rambut saya. Dan Bapak Gembala saya pun selalu ngomong, rambutmu Nil. Iya Om. Saya cuma bilang iya Om. Saya tahu beliau sebenarnya kasih kode saya untuk suruh potong rambut. Tapi saya baru berani potong rambut sekitar 1 bulan yang lalu. Saya bukan parno, tapi untuk prokes dalam pemotongan rambut atau salon gitu saya kadang-kadang agak-agak bener gak ya sih? Mereka bawa potong rambut begitu. Jadi ya puji Tuhan, rambut saya sekarang gondrong dari kemarin yang rapi. Sekarang tampilan saya adalah seperti ini, keren gak? Paling kena teguran sama Pak Gembala. Ya, maaf Pak, sekarang saya lagi kembali muda lagi Pak, karena saya menolak tua Pak. Jadi sepatu sekarang sudah oke ya? Keren ya, sedap ya.
Tadi sudah disindir sama orang gereja, sepatu lu makin ada aja warna hijau gitu. Hijau, putih, hitam, persis kayak bendera HMI, saya bilang gitu. Luar biasa. Saya bilang ya. Nah pada siang hari ini saya mengucapkan syukur karena kita nggak bertemu di tempat ibadah sebelumnya. Jadi saya mohon maaf Pak Gembala dan juga Pastor Robert. Ini berarti saya nyebutnya GBI Intermark. Wah luar biasa. Saya tadi semua nama-nama aja GBI BSD Junction, GBI BSD Junction, GBI BSD Junction Robert, Pak Pastor Robert, GBI BSD Junction Christian, seperti itu. Dan mohon maaf, tolong yang sudah tahu nomor saya tolong WA namanya ya. Handphone saya rusak, kemarin meledak. Jadi habis dicas gitu baterainya pop up. Jadi kalau ada teman-teman yang ada nomor saya tolong kirim. Namanya ini, habis itu GBI Intermark, namanya ini supaya saya save lagi. 1000 lebih kontak person semua hilang tinggal 100. Itu kesalahan saya karena saya nggak men-save-nya di cloud-nya, di Android-nya. Kebetulan saya ini agak menolak pintar, jadi handphonenya pintar tapi orangnya agak-agak ya begitulah gitu ya. Nah saudaraku pada siang sore hari ini saya akan mengajak saudaraku untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur 136. Mari kita buka Mazmur 136. Mazmur Kidung pujian dari Daud yang luar biasa ini dan spesifik pada pasal ini adalah sebuah pasal di mana pengucapannya diulang berkali-kali. Yang sudah ketemu katakan ketemu. Ketemu ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 136 ayat 1 sampai yang ketiga. Kasih setia Allah kepada orang Israel. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan, amin. Pada bulan Maret tahun 2020, bumi ini terhantam oleh satu virus yang luar biasa. Semua orang nggak tahu, nggak menyana dan nggak ada yang mempersiapkan. Saya masih mengingat saya waktu itu bulan Maret 2020 saya lagi jalan road gitu, road tour bersama teman saya, arranger juga, naik mobil dari Jakarta menuju ke Malang. Dan dia pilek. Dan saat itu mungkin sudah agak-agak ada dengar kabar tentang virus corona ini. Tapi kami nggak menyangka ya datangnya nggak secepat itu. Dan teman saya ini punya penyakit sinus, jadi dia agak sering tersumbat hidungnya. Jadi dia gini, sepanjang jalan dia bersin-bersin. Dan teman-teman saya orang-orang Ambon mengatakan dia gini, Ale hati-hati sama itu anak, dia bilang gitu. Kenapa? Itu anak mungkin corona. Jadi saya naik mobil sama dia gantian, naik Suzuki Karimun yang mungil kecil itu, yang cuma 3 silinder 1000 cc itu, dari Jakarta sampai ke Malang, kami berhenti ke tiap kota, beberapa kota gitu ganti-gantian. Dan saya mendengarkan dia, saya menolak dengan nama Tuhan, enggak lah. Hacing. Kita tidur di rest area. Teman saya selalu ngomong lagi ya, orang-orang Ambon selalu ngomong, Ale sudahlah, Ale banyak doa, itu anak benar, itu COVID anak gitu dia bilang. Belum ada yang merasakan bahwasannya gelombang COVID menerpa begitu cepat pada bulan Maret 2020. Sesampainya di Malang, kita mengerjakan proyek rekaman dari kliennya, kita bikin video klip, lalu dia nyambung pulang ke Banyuwangi sementara saya tinggal diam di rumah saya. Sekitar 2 hari saya bertemu dengan orang tua saya, karena saat itu berita corona COVID ini nggak terlalu santer sampai saat ini, seperti saat ini. Jadi saya selesai dari situ, lalu saya sedikit ada, saya sama orang tua saya, khususnya sama bapak saya sedikit banyak sering terjadi diskusi yang agak alot. Jadi pada saat itu saya memilih untuk keluar rumah lagi-lagi. Saya katakan di sini lagi-lagi. Bapak saya adalah pensiunan komandan militer umur 77 tahun. Dia orang Batak, udah orang Batak, keras,
komandan militer pula. Sampai seumur hidupnya dia tetap komandan militer, bahkan sampai di rumah. Bahkan kalau ada percakapan-percakapan yang gak masuk dalam logikanya dia, kita bisa berantem gitu. Dan akhirnya saya memilih untuk keluar rumah saat itu, tapi saya gak balik ke Jakarta. Saya sekitar 2 hari saya bertahan dan saya nginap di losmen bersama turis-turis yang saat itu masih bisa berada di Indonesia, dan mereka nanya kepada saya, "Hey Ronald, what do you think? Should we go back to our country or we are going to Bali?" Bilang gitu. Nah, kami mau tanya, kami mau balik ke negara kami atau kami ke Bali? Saya bilang, "With all due respect bro, why don't you go to Bali?" Saya bilang gitu. Saya bilang, "Maaf nih, lebih baik lu pergi ke Bali. Cabut ke Bali, lolos aja ke Bali." Bilang gitu. Karena kalau sampai di Bali asik tuh. Kalau lu di Malang lu mau ngapain gitu loh. Iya kan? Kalau di Bali udah pergi aja. Bahkan ada yang ngomong gini, katanya orang polisi kehutanan, Bromo mau ditutup. Saya bilang sebelum ada pemberitaan resmi pergilah ke sana. Jadi dia pergi dan kami berteman dan saya memilih pulang. Dan memang sesampainya di Jakarta saya mengalami demam yang sangat tinggi sekali. Tulang saya seperti digebuk orang banyak tapi nggak ngebales. Dan itu hanya terjadi pada jam-jam sore saja. Dan itu membuat saya sangat tersiksa sekali. 2 hari saya bertahan di kamar saya untuk menunggu sore. Itu adalah sore yang sangat menyakitkan bagi saya. Karena pagi sampai siang saya nggak apa-apa. Tapi sore saya mulai merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan akhirnya saya memutuskan saya langsung, udahlah saya datang ke RSUD Pasar Minggu. Saya datang ke sana waktu itu masih banyak sebutannya PDP. Habis itu apa lagi ya Pastor ya? Ada bawahnya begitu, saya datang. Saya berharap gini, udah deh terima gua dah. Mau apa kek pokoknya terima gua mau ngamar pokoknya. Saya diambil darah saya, ditunggu selama 7 jam menggigil di dekat ICU yang selama 3 jam sekali kami disuruh keluar karena semua tempat akan disemprot. Silakan keluar Pak, disemprot. Masuk lagi 3 jam disemprot lagi. Dan hasil dari pemeriksaan darah saya dinyatakan, "Pak, alhamdulillah Bapak enggak kenapa-kenapa." Loh kok gitu? Loh kan bagus toh Pak. Saya berharap apa kek, tipes kek, demam berdarah kek. Ya kalau COVID ya monggo lah saya bilang gitu. Tolong saya enggak kuat, saya sakit sekali. Tolonglah rawat saya. "Pak kalau hasilnya negatif enggak ada apa-apa, kenapa harus kami rawat Bapak? Apa Bapak mau kumpul sama yang ada di ICU, PDP itu?" Dan saya pulang dan saya hanya bertahan dibuatkan ramuan kurma, jahe, serai, gula merah, jinten, dan itu dicampur dan ditumbuk dan bentuknya seperti air kobokan di rumah makan Minang. Pernah saudaraku makan di rumah makan Minang, air kobokan masih bening, kalau sudah kita makan pakai rendang, pakai kalio, pakai gulai tunjang, habis itu kita cuci tangan kita, nah kayak gitu tuh. Itu saya minum tiap hari dan selalu saya keringetan seperti itu dan sakit ini tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Jadi saya merasakan sepertinya saya kena COVID di Maret 2020. Saya nggak tahu penciuman seperti apa karena saya ini orangnya penciuman saudaraku. Saya suka dengan hal-hal yang berciuman. Jadi tadi saya datang sini saya mencium saya gini. Saya suka tempat ini. Benar. Saya kemana aja nggak ngelihat fisik. Tapi saya pasti saya suka tempat ini. Kalau agak nggak berkenan gitu, saya mulai gelisah. Dan puji Tuhan saya datang ke tempat ini dan saya katakan, saya senang tempat ini. Luar biasa dan saya percaya dan kita terus berdoa tempat ini akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, katakan amin. Nah saudaraku, ada yang menarik ketika saya mengalami gejala itu, walaupun tidak dinyatakan COVID secara positif oleh yang berwenang, tapi saya tahu dan saya mengalami bagaimana hidup kita ini hanya seperti embun. Hidup kita ini hanya jaraknya cuma setelempak tangan saja. Bahkan kita dikagetkan saudara terkasih kita, Raditya Oloan Panggabean yang kena dan sembuh, tiba-tiba pergi begitu saja. Saya mendengar kabar itu, saya dapat 4 jam sebelum acara, sebelum dia meninggal, dibilang gini sama teman-teman saya, karena kami satu komunitas bertumbuh gitu. Bro, Butar, mereka manggil saya Butar. Tidar lemah nih. Tidar itu panggilan kesayangannya Radit. Saya jalan di Kokas.
Ya mau bagaimana lagi? Di ICU kan? Dan ketika saya makan, saya masih ngobrol sama teman saya. Tapi saya ngomong gini, tapi sorry bro, firasat gue kayaknya nyatakan beliau gak kuat deh. Gak tahu kenapa. Ya kita doakan yang terbaik. Dan ketika saya mulai pesan makanan, ketika makanan saya sampai di meja, berita itu sampai dan dikatakan sama teman saya, bro, Tidar pergi. Detik itu saya merasakan terhenti dunia saya. Teman bandel saya sejak tahun 2006, sejak dia masih make, sejak dia masih pacaran sama Joanna. Teman 2009 saya bertobat bareng sama dia. Tapi tiba-tiba dia pergi. Dan jujur, saya enggak datang langsung. Tapi saya datang keesokan harinya ke rumah duka. Dan sampai pemakaman pun saya tidak bisa datang karena saya harus tugas ke Bali. Saya sangat sedih. Tapi ada satu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, bahkan dalam kesedihan kita. Saya kasih beberapa contohnya untuk supaya kita ambil pencerminan dari pembacaan kitab Mazmur 136 ini. Kami satu komunitas dan kami sudah terpencar jauh, ada yang ke luar negeri, ada yang di berbagai lapisan kota di Indonesia dimanapun kami berada, ada yang berkeluarga, bekerja, ada yang pelayanan, ada yang ke Amerika, ada yang ke Skotlandia, ada yang kemana semuanya. Ketika Radit masih hidup, ketika kami diminta untuk reuni itu tidak pernah terjadi. Tapi ketika Radit meninggal, entah kenapa, seluruh kota bahkan yang terpencar di negara tiba-tiba Zoom dan dia mengatakan kita harus reuni nih bro, kita harus. Dan saya sambil Zoom sambil saya makan siang. Dan mereka ngomong, Tar, kita ngomong serius nih, kenapa elu malah makan? Saya ngomong sama mereka gini, gak tahu ya, waktu Radit masih hidup, ide ini ada tapi tidak pernah terjadi. Tapi ketika Radit mati, entah kenapa, kita berkumpul. With all due respect, sorry saya katakan gini. Ini anak hidup jadi berkat. Ini anak mati juga jadi berkat. So kalau kita tahu bahwasannya kasih Tuhan itu seperti apa, besarnya seperti apa, itu adalah seharga hidup. Dan saat itu Tuhan mengaruniakan saya untuk menciptakan lagu untuk Radit, judulnya Seharga Hidup. Tolong doakan sekitar 1 bulan lagi akan keluar. Itu bukan mencerminkan sebuah kultus atau sebuah pemujian tentang Radit. Tapi penggambaran kepada hidup kita, bahwasannya seperti ini. Waktu kita jahat, waktu kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Dan ini yang membuat hari-hari ini semakin terasa ketika corona datang seperti badai yang tidak pernah disangka sebelumnya. Orang mengatakan ini pandemi 100 tahun sekali. 1920 pernah terjadi flu Spanyol. Sebelumnya lagi 1820. Saya bilang iyalah fakta lah seperti itu. Well apa sih yang gak bisa terjadi di bumi ini. Tapi yang saya mau lihat di sini justru saudaraku. Justru yang pertama. Hari-hari ini kita dituntut untuk sadar, untuk bersyukur. Karena yang pertama. Mengetahui dan menyadari. Dan mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Entah saudara mau mendengarkan khotbah dari siapapun pembicara yang luar biasa hebat. Gak usah hitung saya. Tapi hari-hari ini justru adalah hari-hari yang sangat amat nyata. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dulu kayaknya enak banget ya kalau ngomong Tuhan itu baik, God is so good. God is so good all the time, and all the time God is so good. Ya, Tuhan baik, luar biasa baik. Emang baik-baik aja bro, sis, baik-baik aja. Tapi ketika corona datang, boom! Nobody knows, nobody expected. Nggak ada yang nyadari saudaraku. Siapa raksasa ekonomi, hancur bertumbangan. Kita lihat satu persatu. Dan bisnis alat kesehatan yang maju sendirian. Iya. Pelanggan saya Pastor Robert.
Pastor Robert langganan disinfektan ke saya. Saudaraku, keluarga saya bisnisnya tuh Alkes. Sebelum 2019, abang saya sudah mau menyatakan capek di Alkes. Setelah dia bercerai, dia dapat ujian itu, dia pindah dari Surabaya sampai ke Jakarta, dia mau menenangkan diri di rumah kakak saya. Dia jualan nasi pincuk gitu loh, nasi tapi yang dari pakai daun pisang. Dari pengusaha Alkes yang sukses, setelah dia bercerai, dia trauma pulang ke Surabaya, dia pergi ke Jakarta, dia jualan nasi pincuk, 3 ribuan, nasi cenggo, nasi kucing itu loh. Itu kalau teman-teman di Alam Sutra, BSD, kalau ada ketemu namanya Bu Rasmi, itu produknya abang saya, nggak tahu sekarang ya, karena abang saya lagi pulang di Malang, itu dia. Saya bilang, bang, kenapa lu bang bikin begini? Hidup dek, time goes by, life continues, dia bilang gitu. Dari seorang pengusaha dia seperti itu. Tapi tiba-tiba corona datang. Semua kliennya ngehubungin dia. Dia dapat pesanan berlimpah-limpah. Mau kata apa? Ventilator ada. Mau kata apa? Bius ada. Mau kata apa? Tabung oksigen ada. Mau kata apa? Termasuk semua alat-alat yang habis pakai. Tuh, disinfektan. Yang sampai sekarang pun saya kadang-kadang gak tahu tuh. Entah benar berfungsi atau ketakutan kita yang memakainya. Benar? Karena saya mohon maaf melihat orang dengan gangguan jiwa di luar sana gak pernah pakai disinfektan, gak pernah pakai ini itu, mereka hidup. Dan saya katakan dalam hati saya, kemuliaan Tuhan terjadi. Dan saat ini jika hari-hari ini kita hidup, ya, saudara kena COVID itu bukan kutukan. Saya katakan. Dan saudara jika belum kena COVID, itu juga bukan prestasi. Kayak lotre saudaraku, kayak arisan, dikocok nggak tahu, dibayar tiap bulan, diarepinnya tiap bulan, jatuhnya kemana tapi nggak tahu. Dan beberapa dari kita ada yang bisa bertahan melewatinya, ada yang nggak bisa. Setelah Radit pergi, saya terhantam lagi. Teman baik saya, keyboardis saya, namanya Basia, dia keyboardisnya grup band Flanela. Dia juga pergi. Yang sangat paling disayangkan adalah sampai ujung nafasnya hubungan kami kurang baik. Saya ngomong fair aja. Mungkin saya yang bebal, mungkin saya yang bodoh. Tapi itu membuat saya belajar bahwasannya hidup kita itu benar-benar yang kedua, hidup adalah anugerah Tuhan saja. Ketika saya mengikuti Zoom-nya, ketika dia terbaring kaku, istrinya nangis, istrinya ngomong gini, Beb, di Malang dia meninggal, saya di Jakarta, Beb. Ini rumahmu Beb. Aduh Beb. Baru nikah 3 tahun. Ini pernikahan dia yang kedua. Anaknya udah umur 16 yang satu. Beb, ini rumahmu. Yang di sini ku kosongin ya Beb buat aku. 3 tahun pernikahan, belum mendapatkan anak. Dan tangisan itu benar-benar membuat saya lemes. Dan saya bilang ke dia, Vin, izin ya aku nyanyi, karena ini lagu kesukaan kami. Lalu saya menyanyikan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Rohul Kudus. Mari kita nyanyikan. Aku bernyanyi bahagia. Air mata saya menetes. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi sementara istrinya tetap menangis, bahagia.
memuji Yesus selamanya. Yang ketiga, justru saat-saat tergenting saat ini, Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengetahui, menyadari, mengakui segala pujian syukur itu adalah milik Tuhan saja. Ketika corona terjadi, berapa banyak gereja-gereja tutup, boom. Gereja besar tiba-tiba nggak ada servis. Dan tentunya kita ketahui, gereja-gereja besar mengalami problematika, di mana tanggungan-tanggungan biaya pemeliharaan tetap terus berjalan, tapi servis tidak ada. Lagi-lagi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sementara sebelumnya gereja-gereja kecil yang nangis ke Tuhan untuk minta tempat ibadah, susah dan belum dijawab doanya sama Tuhan. Tapi pada saat corona terjadi, saya melihat dan menyaksikan justru gereja-gereja kecil tersebut adalah gereja-gereja yang paling bersyukur. Karena tidak ada tanggungan sewa, tidak ada kewajiban membayar listrik, air, maintenance ini dan itu. Lagi-lagi Tuhan mengajarkan kepada kita, hanya oleh anugerah Tuhan saja kok. Bukan soal besar atau kecil bangunan gereja itu. Tapi lagi-lagi Tuhan mau menguji apakah gereja itu adalah bangunan atau diri kita. Saya adalah salah satu orang yang mengaku dimanapun saya tergoncang. With all due respect Pak Gembala, with all due respect Pastor Robert. Saya 1 tahun gak ke gereja. Sedih, marah, limbung. Dan saya sadar bahwasannya keimanan saya selama ini ternyata hanya sebatas upacara atau ritual saja. Dan saya akui, tahun 2022 ini adalah pelayanan pertama saya, Pastor. Dan saya nggak mau buka agenda saya terlalu terbuka kemana ke orang-orang. Ini justru saat yang tepat bagi saya untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, mengalami sabatnya dan bertemu kepada Tuhan secara pribadi. Saya bersyukur, benar. Gereja ini masih ingat saya. Saya dilupakan. Benar. Siapa juga yang ingat saya sekarang rambut saya gondrong begini? Saya nggak ada ngepost saya lagi khotbah di mana-mana. Ya kan biasanya kan selalu kan ya. Minggu, Jumat saya di kantor. Satu-satunya aktivitas saya selain memelihara ikan cupang. Oh iya. Loh Tuhan pelihara saya lewat ikan cupang saudaraku. Semua kesombongan manusia Tuhan rendahkan. Ikan kecil, mungil, merkil, mainan para anak cowok-cowok Indonesia. Yang saya pikir saat itu ya cuma happy aja lah saya lihat 3, 12, kok jadi 100, kok jadi 200 dan penuh di depan kamar saya. Tuhan pakai itu untuk merawat kehidupan saya, Tuhan pakai itu untuk memelihara saya. Ikut pameran kemana-mana, Pastor Robert tahu, pameran kamu. Iya. Nah, awalnya orang datang, Kak mau beli, alah bungkusin. Dia taruh 30.000. Saya masih sombong, wes. Saya masukin ke kaleng untuk gereja. Datang lagi orang, preman Betawi belakang rumah saya. Nal, gue mau beli cupang lo. Cupang aduan ada enggak? Sorry bang, gue enggak mau mensupport perjudian. Saya bilang. Apa hubungannya? Ya biasanya kan larinya gitu-gitu ke sono-sono aja kan saya bilang gitu. Terus dia bilang gitu, nah, ya udah deh cupang yang hias aja. Nah, gue mau yang itu, sepasang ya 50.000 aja. Alah apa sih bang, udah. Terus dia tahu saya bang, terus dia tempelin begitu. Kayak tempelin itu biasa, tahu? Kayak tempelin Pak Gembala ke hamba Tuhan. Pas, saya terima. Masih tinggi hati, saya masukin ke kaleng. Buat gereja. Kan Kristen banget ya enggak? Tuhan tegur saya.
Ketika saya duduk sore-sore sambil saya kasih makan cacing, kutu air. Sayup-sayup saya mendengar Tuhan berkata seperti ini. Nak, aku mau memeliharamu dengan ikan cupang ini. Astaga, orang sekeren ini dipelihara oleh ikan cupang, coy. Agak berat, coy. Saya keren loh. Saya bukan sombong, saya nggak ria. Ini faktanya, saya tuh keren. Oh tadi aja langsung dari Pastor Robert, rambutmu panjang, lu keren aja. Makasih. Tuhan mau pelihara saya lewat ikan cupang. Saat itu ketinggian hati saya benar-benar dihancurkan oleh Tuhan. Ikan cupang coy. Dan saya akhirnya menerima itu dan saya harus berdamai dengan keadaan dan diri saya. Plastik demi plastik saya ikat. Plastik demi plastik, lu bayangin gak sih? Sorry ya, lu lihat gue kan? Gue keren kan? Bahkan di dalam hatimu pun kalian tetap mengatakan, Kak Ronald keren. And you can deny about that. Ya benar, bungkus ikan cupang. Untung aja Pastor Robert belum beli ikan cupang saya. Kalau Pastor Robert beli ikan cupang saya selesai. Dan itu harganya, saudaraku, dari 10.000, 30.000, ada yang sampai ratusan ribu, sampai jutaan tuh ada. Dan saya nggak ngerti, orang tua sampai bapak saya yang orangnya sangat logis gitu, dia gini. Sambil dia video call, dia gini, emang bisa ikan cupang dijual? Berapa itu? Segini Pak, ini ada yang borong Pak, ya 20 ekor. Terus dia pergi. Saya tahu, seorang bapak jika begitu, walaupun bapaknya sekeras apapun, bapaknya tahu, bapaknya hancur hatinya. Anaknya sampai seumuran seperti ini, yang sampai lulusan S2 seperti ini. Ikan cupang yang memelihara hidupnya. Mama saya langsung ngomong gini, nak, bapakmu sedih. Ma, saya laki-laki. Apapun keadaannya saya masih ingat ajaran Bapak. Sehancur apapun kehidupan ini, berdiri nak. Mau terseok-seok kakimu, berdiri nak. Boleh kau nangis nak, tapi berdiri nak. Minta pertolongan Tuhan. Dan ikan cupang itu membawa saya hidup hari demi hari seperti itu. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini jika ikan cupang bisa dipakai Tuhan untuk memelihara hidup kita. Jangan bohong, di dalam hati saudara sekalian ada kejadian-kejadian kecil yang konyol-konyol yang gak pernah saudara hitung sebelumnya. Tapi Tuhan pakai untuk memelihara hidupmu, katakan amin. Ada yang dipecat, pramugari dipecat, jualan makanan kecil di kuliner di pinggir jalan. Banyak yang terjadi. Bahkan saya kadang-kadang kepo, saya telepon Pastor Robert. Pastor gimana Pastor? Bisnis? Puji Tuhan lancar. Ya berarti Pastor Robert gak saya hitung dalam itu. Pastor Robert masih tetap terus dengan tekstilnya. Saya gak tahu ada berapa banyak kita yang hari ini ketika 2020 sampai ke sini ketika COVID ini menghantam, ada berapa banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada berapa banyak yang dipotong gajinya. Ketika saya sering tiap bulan pergi Jakarta Bali untuk pelayanan ke sana, saya datang ke sana dan tiba-tiba saya gini, kok sepi ya? Kenapa nih? Dan biasanya kan datang disambut sama orang Bluebird ya. Bluebirdnya cuma sedikit. Dan dia ngatakan gini, Om, Bang, Bluebird dong. Bagi saya kota Bali ada seperti kota kedua saya, jadi saya nggak peduli kayak gitu. Saya cuek, saya naik Gojek, karena saya selalu datang tiap bulan ke sana. Jadi saya lihat gini, tumben dikit amat beli. Iya bang, mau gimana? Kami giliran masuk 1 bulan itu hanya 2 hari. 25 hari kerja, cuma 2 hari mereka boleh masuk. Wah saya kan dipelihara oleh Tuhan lewat ikan cupang toh. Oke, saya ambil taksinya. Sorry bukan Bluebird, yang langsung yang mobil biasa. Sombong, saya kan tetap sombong. Masuk, saya jalan. Ketika mereka bercerita, ini yang membuat hati saya semakin hancur. Tapi pada saat yang bersamaan saya mengucapkan syukur. Pernah tahu daerah Kuta atau Legian?
yang ramenya kayak apa? Itu seperti kota mati. Dan saya bilang kemana semua orang-orang ini beli? Gak ada yang datang wisatawan mancanegara. Terus apa yang mereka lakukan? Beberapa dari mereka sudah sampai menjadi nelayan. Pernah lihat orang Bali jadi nelayan? Orang Bali itu mayoritas jadi tour guide. Keren-keren. Hello sir, where you wanna go, where you wanna go? Yes, Nusa Penida, Nuspen. Yes, where? You wanna go, Kuta. Yes, Pandawa. It's so cheap sir. Yes, beer, 25,000. Sepi seperti kota mati. Saya bilang jadi nelayan, emang dapatnya banyak? Bukan bang. Ikan yang didapat itu adalah untuk makan hari ini dan selebihnya ditukarkan kepada orang lain yang punya barang kebutuhan bagi dia untuk dipakai. Di barter. Saya bilang, antarkan saya ke Kuta dulu, ke pantai Kuta. Saya mau lihat. Kuta sepi. Sampah banyak. Biasanya kan kalau ke Kuta kan biasanya maaf ya. Kan banyak yang lagi berjemur tuh. Ya. Godaan mata kan banyak di situ. Sepi coy. Sepi. Saya bilang, ini pantai Kuta apa pantai mana? Saya bilang apa Pangandaran gitu ya. Sepi amat. Sampah banyak. Saya bilang ini sampah dari mana beli? Itu sampah sapuan dari Laut Jawa turun ke sini. Lah kenapa enggak disapu? Siapa yang mau bayar kami bang? Semua merunduk. 6 bulan saya pulang pergi Bali Jakarta. Hati saya nangis tapi saya cuma ngomong gini, Tuhan jika engkau izinkan hal-hal ini terjadi. Aku percaya kau sedang bekerja. Kau mau menyatakan kemuliaan-Mu bagi kehidupan di bumi ini. Karena apa? Bumi ini ternyata terlalu baal, terlalu kebas untuk mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan. Bumi ini udah kadung, terlanjur mati rasa untuk bersyukur sama Tuhan. Dan akhirnya gereja itu pun diuji bukan lagi tentang jadwal pelayanan, bukan lagi tentang service offline-nya, tapi sekarang tentang bagaimana kehidupan sehari-hari dengan Tuhan. Ampun saya kena. Saya adalah salah satu orang yang saya ngaku secara jujur. Saya terlalu sibuk dengan melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan ya, melayani pekerjaan Tuhan. Sampai saya pun lupa sama Tuhan. Saya ngaku, saya fair. Paling juga nggak diundang lagi di sini. Tapi itu menyiksa hidup saya. Dan akhirnya saya memakai diri saya sendiri untuk sebagai eksperimen tentang iman ini. Bahwasannya jika kita tidak terhubung dengan Tuhan dalam kurun waktu tertentu, perhatikan saya saudaraku. Saya pastikan saudara akan merasakan rongga yang begitu dalam, kehausan yang begitu amat sangat. Ada sesuatu yang tercuri dari kalian dan kalian tahu ini pasti kasih sukacitanya Tuhan. Tuhan memelihara saya berikutnya. Saya jadi dosen. Saya diminta dosen di London School. Bertemu dengan kelas internasional yang seluruh pengantarnya bahasa Inggris. Online. Mahasiswa saya ada yang di Jerman, ada yang di beberapa kota. Dan saya melihat dan menyaksikan hari-hari ini anak muda memang benar-benar mempertanyakan di manakah Tuhan itu. Kalian sudah agak tua ya? Udah lulus kan? Ini yang umur 18, 19. Saya sedih tapi sekaligus saya sangat bersyukur sekali. Bahwasannya saya masih bisa dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan Tuhan. Untuk mengajarkan siapakah Tuhan itu bagi kehidupan kita. Karena di dalam Alkitab ini dikatakan nanti hari-hari akhir itu kita akan dikejar-kejar. Masuk ke dalam goa-goa. Dulu kan pemikirannya gitu karena kebanyakan nonton Netflix.
Yang kita pikirin apa? Dikejar-kejar zombie kan? Iya kan? Kebanyakan nonton Netflix lu. Enggak kayak gitu. Ternyata virus pun bisa dipakai Tuhan. Ada yang uangnya banyak bersembunyi dengan segala protokol kesehatan tapi kena. Tung de semua ringin kena. Bahkan seorang Tunde Semuaringin pun mengakui, saya yang katanya orang sukses, motivator terkenal, saya juga ikut ngantri ICU, ngantri UGD. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kekayaan kita. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Benar-benar pada hari-hari ini, yang keempat, yang terakhir, maaf, sebelum yang terakhir, justru kita diingatkan hari-hari ini, mengetahui dan menyadari dan mengakui betapa lemahnya kita, dan ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk mengakui segala kedosa kita. Di lingkar saya tadi saya katakan pada Pastor Robert, 20 Pastor. Selama corona ini, yang saya kenal meninggal itu 20. Dan hidup seperti itu saja. Hilang seperti itu saja. Bahkan saudara saya itu yang kena basia, saat itu juga dia tanpa mengetahui, mamanya juga dia tularkan. Dia meninggal, mamanya ada di ICU. Atau mamanya di ICU tapi mamanya enggak sadar anaknya telah meninggal. Dan beberapa hari kemudian mamanya juga nyusul. Kuburan itu hanya jarak beberapa meter, ibu dan anak seperti itu. Dan akhirnya entah berapa banyak ibadah tutup peti yang saya hadiri lewat Zoom ataupun secara langsung. Dan saya termenung lagi-lagi keponakan saya meninggal sekitar 2 bulan lalu. Bukan karena COVID, tapi karena kanker kolon ganas dan dia hanya berumur 14 tahun. Dan ketika kami datang dengan isak tangis, saudara-saudaraku yang suku Batak di sini angkat tangan. Kalau ada yang meninggal, Amang, Inang, Siatabihata, kita tahu kan nangisnya orang Batak kayak apa. Dari rumah dia mungkin gak nangis. Tapi sampai ke rumah duka, abagoy Amang. Dia bisa. Kakak saya yang nomor 1 mengatakan seperti ini ke mama saya, Ma, Dede itu adalah kakak saya yang nomor 3 yang di atas saya. Karena saya kan 4 bersaudara, cewek, cowok, cewek, saya. Yang meninggal ini anaknya yang kakak saya yang nomor 3 ini. Dia ngomong kakak saya nomor 1 ke mama saya, Ma, jangan nangis. Karena Dede meminta kita tidak boleh ada yang menangis di hadapan petinya adik Beki. Berat bos saat kau meminta itu kepada seorang Batak. Batak ini kan memang dikaruniai hal melankolis yang sangat besar ya Amang Inang ya. Kalau nyanyi aja bergetar Bu. Bergetar, suara 1, suara 3, suara anjing pun ada. Iya bergetar Pak. Berdirilah kami dengan berusaha sekuat tenaga untuk menahan nangis. Mama, bapaknya dan abangnya tetap tersenyum. Dan dia ngomong ke saya sambil saya pegang video. Ponakan saya terbujur kaku begitu cantik. Dan dia ngomong gini ke saya, karena saya kan paman, panggilannya Tulang ya. Tul, nyanyiin dong lagu kesukaan adik, lagu yang sama seperti tadi. Lu kan tahu ya, suara gue bagus. Enggak, fakta. Saya enggak sombong, fakta. Saat itu yang terjadi adalah seperti ini saudaraku. Bercampur aduk semua perasaan di situ. 1, rasa bersalah karena selama 2 tahun saya enggak pernah ketemu dengan keponakan saya. Diakibatkan force major karena kita kena corona. Mama papanya sangat overprotective, enggak mau didatengin sama orang lain. Yang kedua, rasa itu bercampur aduk karena saya menyesal saya tidak menghabiskan waktu sedikit lebih lama lagi dengan keponakan saya yang paling kecil ini. Itu mengaduk-ngaduk rasanya. Ketika kita di hadapan peti mati orang-orang terkasih kita, Anda boleh berikan semua ayat Alkitab penghiburan kepada mereka, tapi Anda tidak pernah tahu rasanya bagaimana mengiringi peti mati itu betapa sakitnya.
Dan biasanya anak yang mengantarkan orang tuanya ke dalam kubur, tapi ini orang tuanya yang mengantarkan anaknya. Dan saya cuma bisa nyentuh ujung jarinya dan saya katakan, Dek, maaf ya Dek. Kakak saya tidak menangis dan pendetanya berkata kepada saya, Ronald, itu iman model apa tuh kakakmu? Sampai sekarang saya nggak lihat dia nangis. Saya katakan, Pak, izinkan saya sharing kepada dia. Kakak saya ini adalah survivor dari tumor otak kecil. Orang sudah ngomong bahwasanya dia nggak akan bisa bertahan. Tapi Tuhan berikan mujizat kepada dia. Di usia ke-40 dia dapat itu. Dan Tuhan sembuhkan dia lewat operasi yang luar biasa rumit. Dan dia hidup lagi walaupun dia tidak secepat dan selincah yang dulu. Tapi dia, saya yakin, dia, dengarkan baik-baik saudaraku. Kakak saya ini saya yakin dia pernah melihat ruangan di sebelah itu. Maksudmu ruangan di sebelah kehidupan ini loh Pak. Saudara ngerti? Jadi ketika saya yakin kakak saya sudah sampai di ruangan itu, Tuhan suruh dia balik lagi ke dalam kehidupan. Dan itu yang membuat dia tetap tegar. Karena saya percaya dia tahu itu adalah ruangan penuh sukacita dalam hadirat Tuhan. Hanya manusia yang tidak pernah ke sana yang menilai kematian adalah sebuah hal yang menakutkan, benar nggak? Karena kita belum pernah ke sana. Dan saya tahu yang dia pernah lihat, dia juga percaya bahwa anaknya itu pergi ke tempat sukacita itu. Dan ketika saya tanya, Kak, kenapa kamu nggak nangis? Dek, saya justru tersiksa melihat anakku ini bertarung selama 3 bulan secara intensif, naik turun iman kami seperti roller coaster seperti itu. Kami seperti diberi harapan tapi tiba-tiba dia langsung drop. Dikejar detak jantungnya ketangkap lagi. Habis itu dia lost lagi, dikejar lagi, dapat lagi. Begitu selama 3 bulan nonstop aku tidur di rumah sakit sama dia. Aku kerja di sebelah dia yang terbaring. Tapi ketika anakku diputuskan oleh Tuhan untuk selesai pertarungannya di bumi ini. Aku sungguh bersuka cita karena anakku tidak menderita lagi. Kita yang masih menderita di kehidupan ini. Kakak saya nggak pernah mengenyam teologi saudaraku. Saya yang mengenyam teologi kemana-mana, justru kaki saya yang gemeteran. Saya tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Yang terakhir, justru pada saat kegentingan saat ini adalah saat yang tepat yang Tuhan mau ajarkan kita untuk bersyukur. Supaya kita mengetahui, menyadari, mengakui bahwa segala pujian syukur kita itu hanya kepada Tuhan saja. Please. Tuhan bisa tunggang balikkan semuanya benar-benar plip. Tidak pernah kita bayangkan tapi itu terjadi. Jangan pernah lagi kita gantungkan kepada uang kita. Tuhan sudah memperlihatkannya, perekonomian dunia hancur lebur. Jangan kita menaruh harapan kita pada manusia. Manusia itu selalu mengecewakan kita. Bahkan orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang paling sering menyakiti perasaan kita. Tapi Tuhan adalah satu-satunya insan, satu-satunya pihak yang selalu setia, tidak pernah mengecewakan kita. Walaupun kita selalu bersuudon bahwasanya Tuhan itu selalu jahat pada kita. Tapi sesungguhnya Tuhan mau mengajarkan hal-hal kebaikan di dalam kedewasaan iman kepada kita semua hari-hari ini. Hari ini diciptakan Tuhan sebagai anugerah Tuhan, katakan amin. Karena kita tidak tahu besok ada lagi enggak. Minggu depan kita masih ada beribadah di tempat ini, tidak ada yang tahu. Tapi hari ini adalah hari sukacita sekali. Dan untuk penutup, saya undang untuk para imam pujian. Ini quote yang luar biasa yang Tuhan berikan. Perhatikan baik-baik saudaraku.
Tidak ada motif yang begitu gencar bagi kita untuk berdoa ataupun untuk bertobat selain bersyukur. Karena bersyukur adalah motif paling kuat bagi kita untuk berdoa dan bertobat. Sudahlah, nggak usah repot-repot mau nulis listmu apa. Minta kesehatan, minta berkat rohani apa segala ini, minta jodoh ini. Ucapkan syukur dari hati yang paling dalam. Bahwasannya Tuhan layak menerima rasa syukur kita. Apapun yang ada di bumi ini fana. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Jika hari-hari ini saudaraku, badai perekonomian menerpa kita. Jika hari-hari ini mungkin pasangan kita mengecewakan kita. Jika hari-hari ini rekan kerja kita, saudara kita mengecewakan kita. Jika hari-hari ini keuangan kita membuat kita bersedih ketika kita membuka tabungan kita. Jika hari-hari ini rasa khawatir tentang bagaimana nanti generasi anak muda kita berikutnya, jika hari ini begitu luar biasa sulit, kayak apa ya nanti anak-anak kita? Dengar baik-baik, hari depan gak lebih baik kok. Benar. Jika Anda bertanya terus sampai kapan corona ini, setidaknya saya mendapatkan bocoran dari istana ini sampai tahun 2025. Masih ada 3 tahun lagi, Pastor. Asik nih, mencekam, ngeri-ngeri sedap 3 tahun. Dan puji Tuhan, 2 tahun Tuhan pelihara kita sampai di titik ini. Jika itu adalah Tuhan yang memelihara kita dulu, Dia adalah Tuhan yang sama memelihara kita hari ini. Dan jika Dia adalah Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini, pasti Dia yang akan memelihara kita sampai kapanpun. Nikmati hidup ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan salah ya, nikmati hidup ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya pakai koma, bukan nikmati hidup saja. Menikmati hidup ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Akui Tuhan dan kedaulatannya. Akui bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan saja. Akui kelemahan dan dosa kita. Akui. Dan yang terakhir, angkat segala pujian syukurmu yang selama ini engkau tahan dengan segala kekakuanmu, dengan segala ketinggian hatimu, dengan segala kesungkananmu, dengan segala malu, gak mau. Angkatlah rasa syukurmu. Angkatlah tanganmu bila perlu, karena orang mati tidak bisa mengangkat tangannya. Angkat tanganmu dimanapun. Bahkan pada saat engkau susah makan, pada saat engkau sangat bersedih, angkat tanganmu, angkat rasa syukur, katakan pada Tuhan, makasih Tuhan. Karena kengerian yang paling sangat bagi saya bukan kematian dalam COVID. Kengerian yang paling sangat bagi saya, dengarkan baik-baik, saat kita tidak bisa lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah motif yang paling kuat bagi kita untuk berdoa dan bertobat. Tidak perlu menunggu jadwal gereja, tidak perlu harus menunggu link Zoom-nya gereja. Hari demi hari bersyukurlah. Jika saat ini engkau duduk di sebelah sudah mulai ada jarak, karena pada saat sebelum COVID kau gak ada jarak, tapi kau mungkin lupa mengucap syukur tentang pasanganmu. Tapi hari ini dengan prokes seperti ini, lihat kanan kirimu, amang inang, bapak ibu, om tante, mas mbak, jika sebelah itu adalah pasanganmu. Saya gak menuntut kalian untuk mengatakan I love you baby. No. Angguk saja sambil kerlingkan mata. Tersenyumlah. Karena hanya orang hidup yang masih bisa merasakan kasih itu. Jika di sebelah itu adalah orang tuamu yang kadang-kadang kita nakalnya minta ampun. Senyum saja. Karena senyum ini hanya bisa dinikmati orang yang masih hidup. Jika di sebelahmu ada teman pelayananmu yang kau tahu kadang-kadang dia ini nyebelin, dia minta ampun.
Gak perlu kau sentuh dia supaya dia ngerasa gitu, santai aja. Lihat aja. Gak usah terlalu serius dengan hidup ini. Gak usah terlalu serius melihat dirimu. Kadang-kadang memang diri kita ini konyol kok. Konyol. Termasuk saya. Bukankah kita orang-orang yang bebal? Tapi Tuhan dengan anugerahnya tetap mengasihi kita. Setidaknya hari ini, lihat anakmu, mungkin dia agak semakin kreatif, mungkin dia followernya makin banyak di TikTok, yang entah kenapa apa yang harus dia lakukan dengan mencari follower begitu banyak di Instagram ataupun di TikTok. Ya Bu, Pak, namanya juga anak muda, nyari jati diri. Tapi anak muda perhatikan kakak ya, followermu tidak akan pernah peduli akan apa yang engkau rasakan hari ini. Mau TikTok, mau Bigo, mau Twitter, mau Instagram, they don't care about you. The one that really care about you is only God. Dan bersiaplah, sebentar lagi kita akan mengalami masa-masa katanya nih akan datang metaverse, ya kan? Wih, nggak tahu Pastor, gereja nanti dalam metaverse nggak? Ada NFT-nya nggak? Nanti ada Pak Gembala, Pastor Robert dalam internet yang luar biasa. Nikmati hari ini jika kita masih bisa beribadat secara bersama-sama. Nikmati saudaraku. Saya sangat menikmati ini seperti ibadah saya yang terakhir kalinya. Jika makananmu memang tidak terlalu enak, nikmati makananmu. Seperti itulah makanan terakhirmu. Walaupun cuma tempe, walaupun cuma sama sayur asem. Tuhan adalah segalanya. Dalam segala hal Dia patut menerima pujian dan rasa syukur kita. Karena orang sakit COVID itu susahnya minta ampun makan. Bahkan orang mati pun tidak akan bisa merasakan enaknya tempe, sambal terasi, sayur asem, saksang, arsik. Tuhan baik. Tuhan baik ya. Ada lagu baru tadi yang saya minta ke Chris dan kita mau belajar. Ini dari teman-teman dari Sudirman Worship. Ini adalah lagu yang masih baru dan kita mau belajar pelan-pelan lagu ini. Saya bukan marketingnya, tapi lagu ini benar-benar bekerja, memberkati. Lagu ini berjudul Kebaikan-Mu Tuhan. Kalian udah bisa? Udah bisa? Oh, versi bahasa Inggrisnya? Waduh, luar biasa nih versi bahasa Inggris malahnya. Saya ketinggalan terus ya versi bahasa Indonesia. Segitu ya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring. Amin. Ku nyanyikan Kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau Amin. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu tuntunku lewat ya. Suaramu tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku.
kebaikan-Mu. Bersama-sama kita nyanyikan refnya, katakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Oh, napasku. Yes, Lord. Kebaikan. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Angkat tanganmu jika engkau benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Come on church. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan. I pray God worship. Ku nyanyi kebaikan-Mu Angkat pujianmu, Tuhan. angkat sembahmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk semua orang-orang yang telah pergi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mereka kembali kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua ujian yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang nyata Tuhan. Bahkan di saat-saat sulit ketika corona ini Kau izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan dalam segala hal. Engkau adalah Allah yang sangat baik. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dalam air mata kami Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami kasih-Mu begitu sederhana sekali. Kau tidak mau menipu kami. Kami mau Tuhan ikut padamu. Oleh sebab itu ajarkan kami Tuhan untuk lebih dewasa lagi. Untuk lebih dewasa lagi. Kami tidak meminta permasalahan kami ini selesai Tuhan. All that we ask, yang kami minta, Kau jangan pergi kemana-mana Tuhan. Selalu di sebelah kami. Kaki-Mu itulah yang kami genggam erat. Bahkan melewati lembah kematian. As long as with you God. Mau di dalam perahu, dalam cuaca tenang, Kau bersama dengan kami. Di dalam badai, it's okay God, it's okay, gak apa-apa kok. Tapi selama Kau masih juga tetap dalam perahu bersama-sama dengan kami. Kami tahu Kau mau mendewasakan kami. Di dalam air mata kami, ada begitu banyak kasih yang mau Kau berikan kepada kami untuk mendewasakan kami. Hari ini Tuhan, anak-Mu berdoa untuk gereja GBI Intermart ini Tuhan. Ini adalah anak-anak-Mu di dalam rumah GBI Intermart. Benar Tuhan, mereka mengalami yang dialami banyak orang hari ini. Mereka mengalami apa yang dialami banyak orang percaya. Bukankah hari-hari ini adalah hari-hari pengayakan Tuhan? Tolong Tuhan, kami mau lolos kualifikasi itu. Kami gak mau pusing, mau peduli berapa banyak jemaatnya. Yang penting berkenan di hadapan-Mu. Udah, itu aja. Udah kok. Karena Kau tidak terkesan dengan berapa banyak jumlah jemaat. Tapi Kau mau mencari anak-anak, mau mencari murid-murid-Mu Tuhan. Ajari kami di hari-hari genting hari ini Tuhan. Untuk kami lebih setia lagi kepadamu. Untuk hari ini kami lebih setia kepada gerejamu di mana Engkau mengutus kami hari ini.
Kami tidak mau melulu hanya dikatakan tertanam dong di gereja lokal. No. Kami mau tertanam di aliran tepi, aliran sungai-Mu Tuhan. Dan Kau mengutus kami di gereja ini Tuhan. Jika itu mau-Mu Tuhan, kami mau bertumbuh, berbuah lebat dan tetap di rumah-Mu ini Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat semua orang di luar sana melihat kami nanti, mereka hanya mau berkata, luar biasa ya anak-anak Tuhan ini. Bukan kekayaan yang mengikuti mereka saja, tapi ada kedewasaan rohani. Bahkan dalam keadaan apapun mereka tetap mengucap syukur. Mereka jadi berkat dimanapun. Gak hanya jadi jago kandang di gereja, tapi di kantor, di kuliah, di sekolah, di tempat kerja, tempat bisnis. Setiap senyuman, setiap bisnis yang dijalankan, siapapun yang berrelasi dengan anak-anak Tuhan merasakan hadirat Tuhan. Dan mereka mengatakan, truly they are the children of God. Benar mereka anak-anak Tuhan. Dan tidak akan ada yang bisa membantah itu. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Anakmu sudah selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan jika Engkau memperkenankan anakmu hari ini hidup dan berdiri Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Ini bukan buat mereka Tuhan. Tapi juga justru buat diriku sendiri Tuhan. Karena firman-Mu adalah firman bermata dua. Roh Kudus, lanjutkan apa yang telah Engkau mulai. Selesaikan apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Semua anak-anak muda diberkati Tuhan hari ini. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, kita terus berdoa buat hambanya yang masih muda. Silakan duduk kembali. Pastor Ronald Butar-Butar. Dan saya percaya dia akan terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun ya. Mari kita siapkan hati kita. Sorry saya undang saudara kembali bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah dewasa muda hari ini. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan sampaikan, apapun yang terjadi dalam segala perkara, saudara ingat pasti Tuhan ada bersamamu. Tuhan pasti buka jalan. Daud menyaksikan di dalam kehidupannya, dalam jatuh bangunnya, dia melihat campur tangan Tuhan. Sehingga dia bisa katakan seperti tadi lagu tadi, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. Amen. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sudah tahu, Daud bahkan berkata begini, sampai-sampai Daud tidak mengerti kebajikan Tuhan. Dia diikuti oleh kebajikan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan kebajikan Tuhan mengejar aku. Referennya berkata gini, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Sekali lagi, your goodness is running after me. Is running after me. Is running after me. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able,
will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu sepanjang tahun ini, goodness and mercy will run after me. Akan mengejar umat-Mu Tuhan Yesus, akan terus berjalan mengikuti tiap langkah daripada hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar kami melihat kebajikan Tuhan terus menerus Tuhan Yesus dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhan Allahmu tidak pernah meninggalkan kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur